Iya, kita pernah ketemu di kedai mama ya, waktu itu ya lagi sharing tentang buku ya, Kak Ani. Kak Ani, kelurahannya di mana tinggalnya Kak Ani? Tadi kita lagi kenalan nih. Aku nggak tahu kelurahannya di mana ya, keterlaluan ya. Tapi saya tinggal di Alam Sutra. Oh, daerah Alam Alam Sutra. Sutra. Saya sih orang Bogor, cuman Heeh. lama tinggal di Alam Sutra. Jadi kadang-kadang juga di Oke. Bogor juga. Gitu. Iya, iya, iya. Nggak apa-apa kok, nggak tahu alamat, nggak apa-apa. Nggak tahu kelurahan ya, Iya, RT nggak RW juga nggak apa-apa. tahu. Ada temennya Ayu Ting Ting sepertinya di sini ya Kak Ani ya. Keterlaluan, keterlaluan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pokoknya alamat yang tahu Kak Ani. Nggak usah Kak Ani tahu alamat Kak Ani di mana. Sip? Oke, makasih Kak Ani. Saya juga mau kenalan di sini ada namanya Kak Muhammad Hafiz. Nah, Kak Hafiz di mana nih tinggalnya nih? Boleh dong kelurahan mana Kak Hafiz? Halo Kak, aku dari Serambi Indah Kak. Serambi Indah, Aceh berarti ya? Di mana sih? Iya benar, Langsa Oh, Barat Kak. oh, daerah Langsa. Oke, tapi jangan sampai hidupnya melangsa ya. Insya Allah penuh berkah dan kebahagiaan. Kok sama sih tadi kayak Kak Santi Malang Jiwan. Yang ini Langsa. Oke, makasih Kak Santi, Kak Hafiz. Aku mau sapa juga Kak Maulida Zalza. Kak Maulida boleh dong open microphone-nya. Kita mau tahu nih dari mana nih. Halo Kak, aku dari Cikune Kak, Bekasi. Ternyata dari Bekasi juga. Kayaknya suaranya ini banget, muda banget nih. Masih kuliah atau sekolah atau apa Kak Maulida? Kuliah Kak, Di mana Kak? di ini Jakarta Timur. Oke, lumayan ya dari Bekasi ke Jakarta Timur. Mudah-mudahan nanti kalau udah lulus cepet dapat kerja. Amin. Lanjut, ada Kak Herma Putri Lestari. Boleh dong Kak Herma kasih tahu kita nih kelurahannya di mana nih Kak Herma tinggalnya. Aku tinggal di Jatimakmur. Tuh, kok ada juga tuh, Coach Endang di Jatimukmur nih tetangga. Di apa perumahan apa jangan-jangan sama nih. Nggak di perumahan yang sama kok, tapi deket. Oke, iya iya tuh Coach Endang di Desang Tuari tuh coba tuh kali mau merapat Iya. ya. Oke, terima kasih Kak Herma. Wah, tadi saya udah kenalan teman-teman semua. Sambil kita nunggu peserta atau teman-teman yang lain mau bergabung, izin memulai terlebih dahulu, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua di sini. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, kemudian banyak rezeki dan juga penuh keberlimpahan. Amin, amin ya robbal alamin. Saya di sini Yuktika selaku sebagai proactive communication trainer pada hari ini yang membersamai teman-teman semua insya Allah dalam waktu 1 sampai 1,5 jam ke depan. Dan di sini juga saya sudah bersama teman-teman dari coach yang akan men-sharingkan dari tim Winston. Lalu teman-teman semua, saya mau izin menyapa teman-teman dengan sebuah pantun, boleh bilang cakep. Boleh dong sambil mikrofonnya dibuka bilang cakep ya. Jalan-jalan membawa rantang. Cakep. Cakep. Di dalamnya ada kentang kering. Cakep. Cakep. Saya ucapkan selamat datang di event sharing. Yeay. Oke, sebelum memulai materi pada malam hari ini, rasanya saya ingin mengajak teman-teman semua untuk kita main games. Ada yang suka main games? Nah, main games ini namanya teka-teki happy ya. Sesuai nama saya, sebenarnya nama saya Tika. Nah, mungkin teka-teki Tika pengennya seperti itu. Tapi karena saya ingin membawa kebahagiaan kepada semua, saya ingin mengajak teman-teman untuk bermain teka-teki happy.
Permainannya seperti apa? Nanti saya akan men-sharekan ada sebuah gambar gitu ya. Kemudian di situ ada kotak-kotak-kotak. Ada clue-nya apa? Nanti teman-teman tinggal menjawab saja jawabannya apa. Tapi nggak boleh langsung jawab. Jadi harus raise your hand dulu. Nanti kita lihat siapa yang paling cepat raise your hand. Habis itu kita persilakan untuk menjawab baru buka mikrofon. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Kalau bisa dipahami boleh dong reaction jempolnya atau love-nya di Zoom ini. Nah, berarti oke ya. Izin share screen teman-teman semua. Izin share screen. Sebentar saya izin share screen. Oke. Tenang aja, jangan terlalu tegang gitu ya teman-teman ya. Saya mau tanya dulu di sini apakah sudah terlihat gambar share screenan saya di sini? Sudah. Udah ya, udah siap nih mau bermain malam hari ini. Oke ya. Teka-teki happy. Kalau yang mau menjawab tolong kasih raise your hand terlebih dahulu, jangan langsung ngomong atau jangan di komen. Jadi raise your hand setelah nanti sudah dipersilahkan barulah boleh open microphone. Oke, teka-teki happy. Kayaknya rasanya aduh Kak belum bisa kebayang nih gimana sih gitu ya. Oke, saya kasih contoh. Apabila sedang haus, maka sebaiknya kita harus coba yang lain boleh jawab, yang ini boleh ini jawab. Kira-kira harus apa ini kalau kita sedang haus? Minum. Minum. Tadi siapa yang bilang itu? Kak. Nih. Kak siapa ya? Aku nggak kelihatan soalnya nih. Boleh dibantu Kak siapa tadi? Rani. Kak Zani, Kak Fani. Rani. Oh, Kak Ani. Masih gampang bisa. Udah, Kak Ani boleh ya. Ini bukan Kak Aninya Rohmat tentunya. Oke, apabila sedang haus maka sebaiknya kita harus, aduh, apalagi kalau lagi kesel kan enak ya, minum. Betul sekali. Yeay. Nah, seperti itu mudah bukan teman-teman semua? Nah, ini mudah sekali, tapi memang saya disclaimer terlebih dahulu penuh kesabaran. Jadi teman-teman, mohon juga nantinya kalau ada sesuatu yang kok kayaknya ini memang menguji kesabaran teman-teman juga soalnya ya. Tidak semulus ini. Senang sekali saya rasanya ingin menguji kesabaran teman-teman semua. Oke, soal yang pertama, nanti saya minta dibantu ya Kak Santi buat dilihat siapa yang angkat tangan duluan. Kasih tahu ke saya karena saya nggak bisa lihat. Oke ya. Sip. Setelah kita lulus SMA, biasanya kita lanjut apa ya setelah lulus SMA? Adakah yang raise your hand? Mbak Dwi. Mbak Dewi. Dewi, Mbak Dewi. Ayah. Dewi. Mbak Dewi, silakan Mbak Dewi open microphone. Setelah kita lulus SMA, biasanya kita lanjut kuliah. kuliah. Yakin Mbak Dewi? Yakin? Enggak mau diubah jawabannya? Enggak, kuliah. Deal? Deal. Deal ya. Saya katakan bahwa ini enggak selurus itu Kak Dewi. Coba Kak Dewi perhatikan lagi setelah kita lulus SMA, biasanya kita lanjut Kuliah. Oke, karena Kak Dewi sudah berkali-kali mengatakan kuliah dan sudah saya berikan informasi bahwa ini tidak selurus itu. Coba kita lihat jawabannya Kak Dewi ya. Ternyata setelah kita lulus SMA kita lanjut pulang. Oh my God. Oke Ya lah. ampun Kak Dewi. Jadi kalau kita udah lulus pakai toga di sekolahan, ya kalau udah selesai kita lanjut pulang dulu Kak Dewi. Capek langsung ke kuliah. Aduh. Buat happy-happy ya, namanya juga teka-teki happy. Oke, yang lain boleh tahan napas juga ya, sabar. Ini memang menguji kesabaran, sudah seperti yang saya katakan ya. Pertanyaan selanjutnya, tenang saja Kak Dewi, mungkin Kak Dewi di sini belum beruntung, tapi Kak Dewi dulu waktu lulus SMA, tolong ya pulang dulu Kak Dewi ya. Ganti baju, makan siang ya. Oke, selanjutnya.
Apabila bertamu lebih dari 1 kali 24 jam, maka harus siapakah yang akan menjawab? Apabila bertamu lebih dari 1 kali 24 jam, maka harus apa nih teman-teman? Huruf keduanya A. Ada 5 huruf. Pertama tetot, kedua A, ketiga tetot, tetot, tetot. Iya. Aduh, gampang banget sih ini. Apabila bertamu lebih dari 1 kali 24 jam, maka harus apa ya? Ada Muhammad Hafiz, Mbak Oke, Tika. Muhammad Hafiz silahkan. Iya, kalau yang lurus jawaban lurusnya lapor ya. Cuman saya tidak semudah itu percaya dengan Anda. Jadi saya jawabnya apabila bertamu lebih dari 1 kali 24 jam maka harus makan. Karena di rumah Budi saya kalau nggak makan 1 kali 24 jam itu dimarahin. Jadi saya jawabnya makan. Kenapa harus makan sih kalau lebih dari 1 kali 24 jam, Kak Hafiz? Karena itu membuat kita lapar, Mbak. Oh gitu, biar nggak masuk angin gitu ya makan ya. Jadi jawabannya makan seperti itu. Ini agak anti mainstream sekali. Apakah Anda sudah yakin dengan jawaban Anda? Sedikit ragu tapi ya bolehlah dicoba. Anda sudah setuju dengan jawabannya, Deal? Deal. Deal, apakah jawaban ini bisa saya tukar dengan tirai 2? Atau tetap jawaban ini? Tetap makan. Oke. Tetap makan. Oke, apabila bertamu lebih dari 1 kali 24 jam, maka harus. Iya, betul sekali, makan. Luar biasa, Kak Hafiz, instingnya luar biasa ya. Dan memang ini ya, kebayangnya memang jangan-jangan emang Anda penyuka makan ya sebenarnya ya. Terima kasih Kak Hafiz dan selamat ya Kak Hafiz sudah jawab makan. Silakan dinikmati makan malamnya yang ada di meja makan Kak Hafiz. Oke, pertanyaan selanjutnya. Hewan yang hinggap di makanan adalah hewan titik A titik titik titik. Ayo, hewan apa? Alat. Siapakah itu? Mbak Kak Dwi. Jeki, ya. Kak Dwi, hewan apa Kak Dwi? Lalat. Lalat. Hewan yang hinggap di makanan adalah hewan lalat. Apakah Kak Dwi tidak belajar dari pengalaman sebelumnya teman Kak Dwi bahwa ini tidak ada jawaban yang lurus, Kak Dwi? Apakah Kak Dwi yakin dengan jawabannya? Yakin? Yakin ya. Tidak mau berubah ya Kak Dwi ya? Iya. Baik, kalau seperti itu saya tidak bisa memaksakan Kak Dwi. Baik, kalau gitu saya akan berikan jawabannya. Hewan yang hinggap di makanan adalah hewan. Tadi Kak Dwi bilang lalat. Mohon maaf Kak Dwi. Di mana-mana hewan yang hinggap di makanan adalah hewan yang lapar Kak Dwi. Kalau dia udah kenyang, dia nggak bakalan tuh nempel hinggap di makanan. Ya itulah teka-teki happy kita malam hari ini teman-teman semua. Bagaimana, sudah happy semuanya? Oke, karena sudah happy semuanya, maka kita bisa masuk ke materi. Yuk kita langsung masuk ke materi. Kita simak pembelajaran malam hari ini dan insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat dan berdampak di kehidupan teman-teman semuanya. Silakan Coach Endang untuk memulai materinya. Terima kasih Kak Tika. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Nanti tolong di-share. Nah, tadi kita udah main tebak-tebakan ya, walaupun kayaknya menyesatkan dan bikin keki ya. Tebak-tebakan dari Kak Tika, tebak-tebakan teka-teki happy tadi judulnya. Jadi kalau yang datang belakangan tadi kehilangan clue. Kalau jawabannya itu harus yang ngaco gitu, bukan yang benar gitu ya. Jadi ini untuk happy-happyan aja. Oke, teman-teman semua, malam ini kembali lagi saya Coach Endang dan Kak Tika juga dengan Kak Santi membersamai teman-teman selama kurang lebih 1 jam ke depan. Kita setiap minggu memang ada program
sharing ya buat teman-teman. Jadi teman-teman yang udah hadir di sini, ingat-ingat nih tiap Rabu itu kita akan selalu ada sesi belajar bareng ya, sesi diskusi. Jadi kita di sini bukan yang paling ahli, tapi kita sama-sama ingin sharing pengalaman dan juga sharing keilmuan supaya bisa kita saling bertukar pikiran, saling belajar, dan nanti bisa ngebantu teman-teman, khususnya ya buat teman-teman yang kuliah di akhir semester, di udah mau kerja, dan juga buat teman-teman yang baru memulai karir di dunia pekerjaan. Apa aja sih yang bisa membantu kita untuk punya karir yang eh, cemerlang di kantor ya, di dunia kerja. Jadi judul tema kita lanjutan dari minggu lalu. Kalau minggu lalu ada yang ikut, kita temanya apa, teman-teman? Minggu lalu itu eh, pantau apa cerita aturan yang tertulis ya, aturan yang tertulis di dunia kerja. Nah, sekarang kita masuk lagi ke skill penentu karir, lebih dari sekedar nilai. Lanjut, Kak Santi. Nah, sebelumnya Kati ini ya. Nah, jadi teman-teman, ini adalah data ya yang kami dapatkan dari Kemendikbud di tahun 2022, di mana kalau untuk teman-teman mahasiswa, lulusan perguruan tinggi, itu ternyata yang diterima kerja hanya 20% dari total lulusan yang ribuan, ya. Dan dari 20% lulusan yang ribuan tadi, itu yang diterima kerja sesuai dengan jurusannya itu hanya 20%. Jadi bayangkan ya, dari lulusan mahasiswa yang lulus dari perguruan tinggi itu keserap lapangan kerja hanya 20%-nya, dan dari 20% tadi yang kerja itu sesuai dengan jurusan yang diambil pada saat kita kuliah itu hanya 20%-nya. Nah, ini kalau kita mendengar atau membaca data seperti ini, apa nih yang teman-teman rasakan? Aduh, ini unemployment tuh pengangguran ya, jadi tidak dapat kerja gitu. Yang dirasakan khawatir ya, bisa jadi aduh gimana nih, aku kuliah baru lulus, aku mau cari kerja tapi lapangan kerja kok somehow kayaknya makin mengecil ya, tidak mengabsorb atau tidak mengcover semua lulusan perguruan tinggi. Dan ketika kerja juga akhirnya ya udah kan, karena kerjaannya juga challenging ya. Aku di sini tidak secara sadar memang memilih kata-kata challenging menggantikan kata-kata sulit atau susah, supaya kita tidak, maksudnya membangun mindset juga bahwa kalau kita bilang udah sulit, udah susah, nah itu udah kebentuk tuh di mindset kita nanti akan sulit, akan susah. Jadi lebih memilih kata-kata, belajar untuk memilih kata-kata yang positif, yaitu challenging ya. Jadi, oh ya, eh, cari kerjaan itu memang challenging. Nah, apalagi udah challenging cari kerjaannya, yang ketika kita diterima misalnya, kita akhirnya ya udah kerja di mana saja yang akhirnya mau menerima kita. Akhirnya kadang tidak sesuai dengan jurusan yang udah kita tekuni selama masa kuliah. Nah, tapi itu adalah bagian proses kita dalam belajar. Di bangku kuliah kita belajar, kita terus-terusan belajar, kerja juga belajar dulu sampai nanti pelan-pelan kita menemukan passion kita yang cocok dan juga pekerjaan yang cocok dengan passion kita. Lanjut, Kak Santi. Nah, itu kalau yang buat mahasiswa yang mau lulus kerja, cari pekerjaan, ya, challenging. Nah, bagi yang udah kerja nih, bagi yang udah kerja, pernah nggak teman-teman tuh merasakan, aduh kayaknya kerja, ya nggak susah-susah banget sih ya, kerja dari pagi sampai sore, tapi rasanya kok capek ya, nggak tahu juga nih salahnya di mana. Terus pas udah kerja, takut ada salah. Bawaannya tuh kayak bingung, takut salah, nanti gimana nih mau ngerjain ini, itu. Jadi sama, temanya tuh kayak khawatir terus-menerus juga. Terus kerja, ya udah kerja gitu, tapi rasanya kok kayaknya nggak safe ya, nggak aman ya, nggak secure. Dan juga merasa bahwa karirnya, aduh gimana ya, saya kok udah kerja, tapi kayaknya karir aku kayaknya deh, kayaknya aku bisa berkembang nggak ya di perusahaan ini, kayaknya aku suka nggak sih sama pekerjaan ini,
ini pekerjaan yang aku akan geluti gak sih selamanya? Nah, muncul pertanyaan-pertanyaan itu bagi yang sudah kerja. Nah, teman-teman, kalau yang udah kerja di sini, apakah ada yang merasakan perasaan seperti ini? Nah, itu wajar banget ya, teman-teman, karena kita di awal kerja, kita masih belajar, sehingga kita kadang merasakan rasa khawatir, rasa belum percaya diri. Lanjut, Kak Santi. Dan yang terjadi memang teman-teman banyak orang pintar, ya, IPK-nya bagus. Skill teknis oke. Kita di kampus kan kita belajar ya, technical skill, hard skill. Kita belajar apa? Kalau yang kuliah di bahasa, kita belajar bahasa asing misalnya. Kita kuliah di bagian engineering, kita belajar tentang mesin misalnya. Nah, tapi tidak semua orang itu bisa berkembang di perusahaan. Karirnya stuck. Nggak tahu nih, udah bertahun-tahun, kayaknya nggak ada perkembangan. Ya, nah, ini kejadiannya memang fenomenanya yang terjadi saat ini adalah seperti ini ya teman-teman. Banyak orang pintar tapi tidak semuanya berkembang. Dari data ini ada pertanyaan nggak teman-teman? Kalau banyak orang pintar tapi nggak semua berkembang. Jadi kalau mau berkembang itu perlu apa? Ada nggak pertanyaan kayak gitu? Jadi kalau yang mau karirnya bagus, punya karir yang menanjak terus, pinter, udah pasti ya itu syarat minimal. Tapi perlu apa lagi teman-teman? Nah, Mbak Santi, Kak Santi boleh share lagi? Nah, ternyata teman-teman ini berdasarkan riset yang diadop oleh Watwani Foundation dari India. Ternyata memang ada skill gap. Jadi ada gap atau perbedaan keterampilan, skill itu keterampilan kerja yang dibutuhkan perusahaan dengan apa yang dimiliki oleh pekerja atau yang dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi atau lulusan sekolah. Penyebabnya apa? Sama perubahan teknologi. Teman-teman merasakan sendiri dengan adanya COVID, lalu kita beralih dari yang semuanya offline menjadi online, di mana di situ teknologi sangat berperan dalam menentukan keberhasilan pekerjaan kita. Juga ditambah dengan sejak COVID ya, jadi teknologi itu kayaknya melaju pesat. Ada AI, semuanya pakai AI. Pekerjaan-pekerjaan yang repetitif yang bisa dilakukan oleh robot itu semuanya digantikan oleh robot. Namanya tuh RPA, Robot Automatic RPA, Automation. Ya, jadi RPA, Robotic Process Automation. Jadi semua pekerjaan-pekerjaan, even berdasarkan pengalaman sendiri ya teman-teman, aku sebelum menjadi trainer dan coach saat ini, aku dulu bekerja di GlaxoSmithKline, itu perusahaan farmasi, dan apa tuh namanya, dan di perusahaan saya itu HR operation, jadi yang angkat telepon, kalau dulu karyawan nanya tuh kita jawab pakai telepon ya atau pakai email, itu semuanya digantikan oleh robot. Jadi digantikan oleh chatbot. Jadi sekarang udah banyak ya yang mengadopsi teknologi itu kan. Kayak misalnya airline itu kan kita nggak langsung, walaupun ada tetap customer service, tapi masih sekarang tuh udah juga mulai kayak bank, airline, customer service-nya udah mereka menyediakan juga yang model chatbot ya. Jadi kita nanya ke mesin, nanti mesinnya jawab. Kalau udah mentok baru dialihkan ke orang. Nah itu ya teman-teman. Jadi ada perubahan teknologi juga yang menyebabkan kerjaan manusia ini yang tentu saja yang proses terus sistematis dan berulang itu digantikan oleh robot. Yang kedua faktornya adanya kesenjangan pendidikan. Jadi kita kan banyak nih lulusan S1, bahkan kalau sekarang S2. Tapi sebenarnya perusahaan bisa jadi tidak memerlukan pendidikan yang tinggi, tapi lebih memerlukan keterampilan kerja yang misalnya early stage ya, masih di tingkat mendasar. Dan faktor juga disebabkan karena perubahan industri. Jadi industri sekarang kan nih modelnya perusahaan tuh startup ya. Jadi bukan kalau perusahaan-perusahaan yang besar tuh udah kayaknya mengefisiensikan diri,
menggunakan robot, jadi ada perubahan juga di dalam industri. Nah, bagaimana caranya mengatasi kesenjangan tadi, adanya skill gap antara apa yang dibutuhkan industri dengan apa yang kerja nih kita bisa siapkan ke diri kita untuk bisa diterima oleh perusahaan ataupun bisa berkarir dengan baik di perusahaan. Nah, dengan caranya gimana? Pertama, upskilling dan reskilling. Upskilling itu kita udah punya ahlian, tapi kita perdalam lagi keahliannya. Misalnya saya HR manager, saya dalemin lagi, saya belajar coaching. Itu untuk mendalami skill saya. Kalau reskilling itu kita belajar hal baru. Misalnya tadi, karena ada perubahan teknologi, misalnya kasir-kasir, itu yang tadinya manual, sekarang modelnya udah pakai sendiri, jadi tidak perlu kasir tapi lebih ke customer service, bisa jadi yang lebih berperan sebagai produk spesialis, jadi bukan kasir lagi. Jadi kalau skilling itu kita memperdalam ilmunya, ahlian kita. Kalau reskilling kita menambah keahlian supaya kita tetap bisa beradaptasi dengan tuntutan industri atau tuntutan dunia kerja. Ya, terus juga dengan apa bisa kesenjangannya kita kelola dengan kemitraan dengan industri pendidikan dan juga belajar budaya belajar berkelanjutan. Nah, disinilah teman-teman Winston Academy dalam programnya Career Up kami hadir untuk menjembatani antara mahasiswa yang mau bekerja, juga teman-teman yang baru mulai kerja, supaya memiliki skill yang nanti dapat membantu teman-teman kalau yang masih mahasiswa tentu saja supaya diterima bekerja, kalau yang udah bekerja ingin supaya karirnya lebih baik. Nah, di sini kami punya program, memang kami berikan tiap minggu ya nanti buat teman-teman, topiknya akan berganti-ganti dan nanti setiap bulan kami akan buka kelas offline di mana kalau di kelas offline itu nanti teman-teman akan langsung praktek. Kalau di online gini kan kita ini sharing knowledge ya, sharing ilmu dan nanti kita bisa tektokan diskusi. Tapi kalau di offline nanti itu lebih dalam lagi, kita bisa langsung tanya, langsung praktek. Misalnya kalau komunikasi itu teknya yang bagus kayak gimana gitu. Nah, itu akan kita adakan tiap bulan 1 bulan sekali untuk yang uh, offline-nya, teman-teman. By the way, tadi ada yang nanya ya, Kak Santi? Ada yang nanya tadi ya? Di chat ya? Oh, nih ya di chat. Oh ya, kalau di chat aku bisa. Izin tanya Bu Endang, bagaimana dengan faktor X dalam hal office politik? Oke, sehingga karir stagnan. Ini dengan Kak Alex ya. Terima kasih Kak Alex ya. Jadi ya memang ini hal yang eh, nggak bisa kita pungkiri. Kalau di kantor juga ada namanya politik. Ternyata politik merambah kemana aja ya Katika ya. Nggak cuma benar-benar dunia politik ya, negara gitu. Sampai di kantor aja ada office politiknya, sehingga karirnya stagnan. Ini memang salah satu faktor yang tidak bisa kita pungkiri nih, ya Alex ya. Karena kita emang berada dalam satu perusahaan, berada dalam satu sistem, berada dalam satu relasi yang itu saling pengaruh. Ya, jadi ada lah ibaratnya tuh kayak kita sebutnya mungkin lebih dikenalnya tuh office politik gitu ya karena ya itu ada lah misalnya ada posisi ternyata kita udah mau naik nih kalau di perusahaan besar tuh biasanya kalau karir itu kan berjenjang ya jadi kita udah ada poolnya oh ini saya setelah manajer jadi saya nanti naik menjadi senior manager oh tunggu setahun apa 2 tahun iya tinggal mau naik menjadi senior manager tiba-tiba ada perubahan biasanya kebijakan sehingga nggak jadi saya yang naik tapi misalnya orang lain atau cari dari luar. Nah itu kadang memang terjadi di perusahaan Kak Alex. Jadi ini bukan sesuatu yang kita hindari karena ya kita kalau emang berada di satu perusahaan ya kita nggak mau kita perlu tahu juga nih. Oh nih budayanya ya. Kalau aku mau sebutnya mungkin lebih jadi dari awal kan aku lebih prefer tuh mencoba untuk mencari kata yang lebih positif gitu. Kalau kita udah langsung kasih frame, oh ini office politik nih, oh nggak oke segala macam gitu. Nah itu kita nanti akan terjebak di situ gitu kan.
oh kita jadi tidak diperhatikan karena ada faktor krisis politik. Hanya orang-orang yang dekat aja lah sama bos yang akan naik, orang yang bisa carmuk itu yang akan naik. Kalau kita-kita mah yang kerja doang itu kita nggak bisa naik. Kadang kayak begitu ya, tapi kita coba bangun ini memang sesuatu hal yang tidak bisa dipungkiri dan ya kalau emang di perusahaan ada hal seperti itu, kita perlu beradaptasi, Alex. Jadi ini hal yang emang ada. Jadi tidak bisa dipungkiri di perusahaan itu ada budaya seperti ini gitu. Nah, itu yang perlu kita pahami. Cara mainnya di perusahaan itu seperti apa sehingga kita bisa menentukan strategi kita yang terbaik di perusahaan itu apa. Kita perlu paham dulu gitu. Oh, yang akan naik itu yang modelnya kayak gimana gitu. Tapi tidak ikut-ikutan carmuk. Maksudnya kalau carmuk itu kan kita boleh dibilang kita menunjukkan eh, kita kayak menarik apa simpati atasan tanpa kita mendukung diri kita dengan keahlian, dengan kinerja. Nah, kalau aku lebih prefer itu dan menurut aku dari beberapa pengalaman, jadi kita perlu balance, Alex, di perusahaan. Ya perlu balance dari mana? Maksudnya adalah balance yang itu kita menyiapkan diri kita dari skill kita. Nah ini makanya skill itu ada bukan hanya hard skill ya. Oh saya paling bisa Bu kalau pekerjaan mas saya udah pinter deh. Oke itu satu dari sisi technical skill. Tapi bagaimana dari soft skill-nya? Ya, nah ini yang akan kita bahas nih, Kak Alex. Jadi nanya ya, kebetulan memang kita lagi ngebahas ini. Yang membuat kita karir naik itu tidak hanya dari hard skill, bukan yang nilai doang tadi makanya disampaikan di depan, tapi bagaimana kita ngebawa diri, bagaimana kita komunikasi, bagaimana kita bisa dengan sadar tahu bahwa oh atasan aku sukanya seperti ini. Aku akan beradaptasi, menyesuaikan. Jadi bukannya carmuk tanda kutip, tapi ya ini aku punya keahlian. Nah, yang menjadi kuncinya adalah kita tahu dulu strateginya, cara mainnya, karir itu gimana di perusahaan dan kita bisa menyesuaikannya. Dan memang itu perlu dipelajari dan kitanya juga perlu siap. Saya pinter. Oh, kalau kerjaan masa udah payroll udah paling jago deh. Nggak ada yang bisa ngerjain selain saya. Tapi ketika ditanya di meeting, saya gelagapan. Nenang, coba tolong jelasin pajak. Saya diem aja. Padahal kerjaan saya ya. Tapi saya mau ngomong, Bu, tapi saya kayaknya, aduh gimana sih, gemeteran kalau ngomong ditanya bos di meeting tuh kayaknya udah pusing gitu, saya nggak bisa ngomong. Gitu bisa jadi kan. Terus ada kolega saya, sama-sama, dia juga payroll juga. Ketika ditanya, misalnya, Katika, coba jelaskan ini, apa perhitungan pajak. Nah, dia dengan lancar ngomong, iya pajak itu kan ada beberapa macam. Kalau untuk karyawan ada namanya pajak PPh 21. Itu rumusnya begini-begini. Nah, menurut teman-teman yang akan dianggap komplit ya, skillnya itu komplit, yang saya, yang ketika ditanya saya gagap, oh teman saya Tika, yang ketika ditanya, oh dia pinter bisa menjelaskan. Nah, itu pastinya bos-bos itu akan melihat Tika yang bisa. Ya, walaupun mungkin Tika secara, misalnya kalau di brevet ya, kalau diuji brevet mungkin nilai saya paling bagus nih A, tapi Tika misalnya A minus lah, tapi dia lebih bisa jelasin, yang dipakai sama Tika, banyak endang yang A plus, karena dia tanya aja bingung gimana gitu. Jadi makanya perlu nih, ada gap ini yang kita perlu sama-sama isi. Ya kita sebagai pekerja, kita sebagai mahasiswa perlu melengkapi, menyiapkan diri kita. Jadi kita bukan hanya pinter secara technical skill, tapi kita juga punya kemampuan dari sisi soft skill. Nah, disinilah memang karir up ini hadir untuk membantu teman-teman semua. Ya kalau office politik ya udah memang ada, tapi bagaimana kita menyikapi dengan kita hard skill-nya kita memang oke, hard skill itu technical skill mau gak mau kita perlu menguasai karena itu adalah boleh dibilang license, license itu SIM kita untuk bekerja di bidang itu. Kalau kita nyupir, kita nggak punya SIM,
ya kita kan nggak bisa nyupir dong. Ya, tapi kan cara nyupirnya ada yang halus, ada yang ngerem yang diaba-aba, yang nggak ngebut. Kan kita enak ketika dibawa supir yang punya kemampuan membawa diri dengan baik. Nah, itu sama ya teman-teman. Hard skill punya SIM doang nggak cukup untuk kita membawa diri kita maju dalam karir atau kita diterima pekerjaan. Tapi perlu ditambahi dengan soft skill yang nanti akan kita bahas di sesi-sesi berikutnya. Cukup menjawab ya. Oke, makasih Oleh Coach Endang jawabannya. Izin wrap up gitu ya dari jawaban Coach Endang untuk Mas Alex. Nah, kalau dilihat tadi nih dari penjelasan Kak Endang, ini kalau dilihat ya Mas Alex, kalau misalkan office politik tuh memang ada gitu ya dimanapun, mau kita kan pindah kantor pun akan ada lagi dan akan ada lagi, sehingga memang ini adalah faktor eksternal di luar kendali kita, di luar kontrol kita yang memang ada dan kita nggak bisa mengontrol itu. Rasanya bakal capek, stres, lelah banget kalau kita mau mengontrol sesuatu yang di luar kontrol kita. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan saat adanya office politik ini, eh, kita tidak perlu harus benar-benar fokus ke area yang tidak dapat dikontrol, tapi kita melakukan apa yang bisa dikontrol oleh kita. Yaitu dikontrol oleh kita tuh apa? Yaitu memperbaiki dan memantaskan diri kita. Kalau memang kita ini ingin menjadi seseorang, jenjang karir kita, misalkan sekarang saya staff gitu ya, kemudian saya ingin menjadi supervisor, maka job desk dari supervisor tuh apa, kemampuan kompetensinya apa gitu ya, karena semakin banyak tanggung jawab, misalkan tanggung jawab gitu ya Mas Alex, maka akan besar juga problemnya yang akan dihadapi, sehingga kompetensinya itu juga harus setara. Sehingga apa nih kompetensi ini? Tadi yang dikatakan Coach Endang, kompetensinya apa? Berarti kita harus memantaskan diri kita dari segi nggak hanya hard skill, tapi juga soft skillnya. Kalau misalkan semakin lama atau semakin banyaknya tanggung jawab yang makin kita mau emban, contoh tadi supervisor, terus kita mau naik lagi nih jadi manajer, maka kan tadi kompetensi kita di bawah sini, naikin lagi. Mau semakin tinggi lagi, naikin lagi. Karena apa? Kalau misalkan tanggung jawab kompetensi kita itu ada setara dengan tanggung jawab kita, itu akan menjadi berkah ya. Kalau misalkan di sini adalah apa tanggung jawab atau masalah problem kita, kemudian di bawahnya sini adalah kompetensi kita, ini menjadi sulit ya, menjadi masalah karena kita nggak nyampe nih adanya gap tadi nih, skill gap ini ya. Tapi kalau misalkan ternyata kita belajar terus, memperbaiki diri, kita gapnya, skillnya kita naikin, kompetensinya kita naikin, problem kita adanya di sini, maka ini menjadi mudah. Jadi gimana caranya mengontrol apa yang bisa kita kontrol gitu ya Mas Alex, yaitu dengan cara meningkatkan kompetensi kita agar kalau misalkan kita ingin berkarir lebih baik lagi, ingin maju, ingin sukses, kita pantaskan diri kita, insya Allah nanti setidaknya masa sih perjuangan itu atau sesuatu yang kita usahakan tidak ada nilainya dan tidak ada hasilnya gitu. Nggak ada yang sia-sia dari perjuangan kita. Jadi biarkan saja ya terkait dengan office politik gitu ya, karena itu sudah di luar kontrol. Yang kita bisa kontrol adalah diri kita. Seperti itu Mas Alex. Oke, thank you Kak Tika. Bisa lanjut Kak Santi? Bisa lanjut ya kita ya Kak. Nanti kalau ada yang bertanya, boleh kayak Kak Alex ya, ditaruh di chat, nanti kita bahas. Ini soalnya sesinya ini ya, kita interaktif aja gitu ya. Nah tadi, thank you banget tuh Kak Alex, pertanyaannya membawa kita ke memang inti dari topik kita malam ini. Ya, jadi kenapa penting kita memiliki soft skill? Ya, apa skill penentu karir? Itu ternyata bukan hanya nilai, bukan hanya hard skill atau technical skill, tapi ternyata yang akan membuat diri kita itu karirnya lebih baik, untuk kita akan lebih mudah diterima pekerjaan, itu ketika kita memiliki soft skill, atau kita di sini menamakannya employability skill. Artinya adalah keterampilan untuk bisa diterima bekerja dan juga keterampilan untuk bagaimana kita bisa meningkatkan skill kita
untuk bisa memperbesar kesempatan kita di promosi atau naik jenjang karirnya di perusahaan. Nah, mengapa penting, teman-teman, kita memiliki soft skill? Ya, karena ini penentu karir, penentu ya, skill penentu di dunia kerja. Boleh lanjut, Kak Santi? Nah, prinsip penting soft skill nih, teman-teman. Pertama adalah soft skill itu bekerja di wilayah tak tertulis. Jadi nggak ada tuh di SOP yang bilang kamu harus berkomunikasi dengan sopan. Kayaknya di kontrak kerja sih aku belum pernah ya. Aku di HRD nggak pernah tuh bikin kontrak kerja tuh yang ada tulisannya harus komunikasi sopan, harus tahu etika, harus hormat, respect. Jadi itu tidak tertulis ya, tidak ada di SOP, tidak ada di kontrak, tapi itu yang selalu akan dinilai. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita membawa diri, bagaimana kita berinteraksi dengan teman, dengan atasan, dengan semua orang yang ada di lingkungan kerja, itu akan selalu dilihat. Ya, karena di kantor itu, kalau yang teman-teman udah kerja ya, atau yang nanti mau kerja, perlu kita perhatikan nih, ada aturan tak tertulis. Nanti kalau ada survei, ya survei bukan survei kepuasan pelanggan ya, tapi ini survei bagaimana kita sebagai bekerja itu dinilai oleh kolega kita, atasan kita. Kalau kita udah punya anak buah juga dinilai oleh bawahan kita. Jadi kita akan dinilai dari cara kita misalnya berkomunikasi, cara kita berinteraksi, cara kita mengambil keputusan. Nah, itu salah satu yang nanti menjadi tokan bahwa memang soft skill itu dinilai di dunia kerja ya, dan ini terasa lewat sikap kita, terasa oleh respon. Itu eh, prinsip penting yang pertama. Yang kedua, soft skill itu bisa dilatih, bukan bakat bawaan. Ya, jadi kalau kita bilang, ah, Bu, saya mah komunikasi nggak bisa, Bu. Dari dulu saya orangnya kayak gini, Bu. Saya orangnya pendiam. Saya mah kalau ada yang nanya baru saya ngomong. Kalau enggak ya udahlah. Yang penting pekerjaan saya selesai. Nah, ini perlu diperhatikan nih, teman-teman. Tadi yang ketika Tika sampaikan kan, kita perlu mengontrol apa yang ada di wilayah kendali kita. Kalau yang di luar ya udahlah, itu kan di luar kontrol kita, mau kita apain juga kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, soft skill ini adalah skill ya, keterampilan yang memang kita miliki. Dan itu bisa dilatih kalau teman-teman mau. Jadi yang perlu teman-teman punya itu adalah kemauan untuk berlatih. Ya, tidak ada yang namanya bakat bawaan. Semuanya bisa dilatih. Dan namanya latihan itu nggak bisa langsung kayak magic. Ya, oh saya nggak bisa ngomong. Ikut training sehari maunya langsung lancar ngomong, lancar komunikasi. Jadi kalau training itu adalah kita dibekali oleh teori, oleh konsep, dan juga praktek ya selama training itu palingan sehari. Tapi latihan yang sesungguhnya itu adalah ketika kita kembali ke dunia nyata, kembali ketika kita bekerja, bagaimana saya berkomunikasi, berani misalnya tadinya sama sekali nggak mau ngomong sama orang, kita berani misalnya menyapa orang lain dulu, kita berani bertanya kepada atasan kita secara langsung, ya. Nah, itu bisa dilatih ya, teman-teman. Prinsip soft skill ya. Yang ketiga, soft skill ini menentukan kepercayaan dan kepercayaan menentukan kesempatan. Ya, jadi kalau kita memiliki soft skill yang baik, itu harus kita akan percaya pada kita. Ya, karena kita jadi misalnya nih, ada meeting yang harus dihadiri oleh atasan. Tapi ternyata bentrok nih, atasan ada tugas meeting yang lain. Nah, dia kan pasti pilih di antara anak buahnya, kira-kira kalau mau diwakili, aku pilih siapa ya? Aku pilih Endang, pilih Tika, apa pilih Santi ya? Nah, itu pasti bosnya mikir dong. Nah, pasti dia akan mikir, akan memilih timnya yang memang bisa diandalkan dari sisi misalnya menguasai hard skill-nya, technical skill-nya udah pasti. Dan cara menyampaikannya, komunikasinya juga dinilai udah baik. Ya, jadi orang dengan punya kemampuan soft skill itu akan mendapatkan kepercayaan lebih dari atasan. Dan kalau
atasan udah percaya sama kita, tentu saja bila ada kesempatan, apabila ada peluang di perusahaan, dia akan memberikan lebih dulu kepada kita. Nah, itu makanya kalau di pekerjaan itu emang kita kayak bukan ajang performan ya, tapi emang kita perlu meningkatkan perlu menunjukkan kinerja. Dan dengan kemampuan soft skill kita bisa boleh dibilang membranding diri ya, bukan menjual diri atau menjilat atasan, tapi memang ya saya melakukan pekerjaan saya ini dan saya dengan bangga mengatakan ke bos kita gitu bahwa oh ya Pak, untuk tugas yang kemarin Bapak kirim saya meeting itu mereka membahas ini Pak, lalu saya ditanya tentang ini, saya jawab begini Pak, ini sesuai dengan apa yang sudah biasa kita lakukan Pak gitu. Nah itu oh ya ibaratnya tuh jadi oh ya bagus nih kamu udah bisa menjalankan kesempatan yang aku bos berikan gitu ya. Jadi dengan kita punya soft skill itu akan membuat bos percaya dan itu akan memberi kesempatan kita, memberikan peluang-peluang pada kita seterusnya. Jika ada office politik nggak usah khawatir. Karena insya Allah kita kan namanya kerja di kantor, kita terbuka ya. Pekerjaan kita kan pasti akan dilihat juga oleh kolega, akan dilihat juga oleh temennya bos kita. Jadi ada cross manager gitu ya, ada juga atasannya bos kita. Jadi kalau kita kerjaannya bagus dan kita emang expert, kita ahli benar di bidang kita, walaupun bos kita tidak bilang bahwa kita bagus, orang juga udah tahu. Oh, kalau urusan pajak mah ke Endang, urusan komunikasi misalnya ketika, urusan event organizer misalnya ke Santi. Jadi orang juga tahu, karena kan bekerja di perusahaan itu nggak cuma sendirian, tapi kerjaan kita itu punya dampak kepada orang lain, divisi lain, departemen lain. Ya, jadi itu ya teman-teman, mengapa kita perlu belajar soft skill karena memang ini sangat dibutuhkan untuk kemajuan karir kita di perusahaan. Lanjut ke Santi. Sampai sini ada yang mau ditambahkan atau ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya kita mau ini deh, buka sesi tanya jawab. Boleh slide yang tadi aja dulu Kak Santi. Kita buka sesi tanya jawab karena waktu kita tinggal 3 menit lagi menuju jam 9, nggak terasa ya. Kita buka sesi tanya jawab di sini. Ada yang mau bertanya, boleh lewat chat atau boleh raise your hand. Kita bertanya langsung. Atau kalau nggak ada yang nanya, kita yang nanya loh ya. Oke, Coach Endang tadi Coach Endang ini sambil kita tunggu yang bertanya mungkin masih malu-malu ya. Tadi Coach Endang sampaikan bahwa nantinya tuh materi ini rasanya kan kalau disampaikan melalui online ini kurang dirasa masih lebih powerful saat offline seperti itu ya. Tadi Coach Endang katakan bahwa akan ada materi yang offline. Itu kira-kira kapan Coach Endang akan diadakan untuk materi offline-nya? Oke, Katika. Jadi untuk acara offline-nya, rencananya itu akan kami adakan di tanggal 15 Februari, ya, sehari setelah Valentine. Tadinya mau tanggal 14 Februari, tapi takutnya teman-teman banyak acara kan, Katika. Jadi diputuskan, oke lah sehari setelah Valentine, tanggal 15 Februari. Waktunya dari siang ke sore, dari jam 1 sampai jam 4, di mana di situ nanti ada 3 pembicara, Katika. Ada aku yang akan sharing tentang self leadership. Ini self leadership tuh self management ya. Bagaimana kita mengelola diri kita supaya kita bisa menyiapkan diri kita untuk siap berkompetisi di dunia kerja. Ya karena awalnya pasti dari diri kita, ya. Terus juga ada Katika ya, Katika. Ada Katika apa aku yang akan membawakan materi terkait komunikasi dan juga etik dalam bekerja. Lalu nanti ada Kamia juga sebagai career connector dan juga sesi coaching nanti bisa dengan Kamia. Oke, ini teman-teman belum ada yang mau bertanya sepertinya. Kayaknya ini deh lebih cocok nanti langsung ikutan aja ya kelas offline kita di 15 Februari nanti akan ada di sekitaran Jakarta dan tempatnya itu cafe shop gitu yang nanti kita kabarin lagi kalau teman-teman mau
join dengan kita seperti itu. Rasanya belum ada yang bertanya lagi dan memang ini juga sudah jam 9 malam gitu ya Coach Endang ya. Kita closing dulu saja Coach Endang, kemudian setelah itu kita foto bersama teman-teman semua. Izin nantinya kalau yang memang bisa membuka kamera kita foto bareng. Teman-teman juga boleh screenshot dan nanti teman-teman bisa juga jadikan story. Nanti story yang menarik akan mendapatkan voucher dari kita dari Winson Academy. Jadi tag aja Winson Academy, tag juga Coach Endang ataupun tag saya. Oke. Kalau gitu kita foto dulu kali ya. Foto bareng, ada yang bisa buka kamera yang lainnya? Kak Dwi, Kak Alex, Kak Maulida, Kak Hafiz, Kak Nadia, yuk kita buka kamera dulu sebentar buat kita foto bareng. Nah, Kak Maulida kayaknya ini nih habis sholat isya sekalian ya. Oh, masih Kak Alex masih perjalanan, hati-hati di jalan. Kak Hafiz nggak mau buka kamera, Kak Hafiz? Kak Nadia. Oke, Kak Hafiz buka kamera. Oke, kita berfoto bersama. 1, 2, 3. Dan 3 ya boleh, sarang beo. 1, 2, 3, berikan senyum terindah. 1, 2, 3. Oke, teman-teman terima kasih banyak atas kehadirannya pada malam hari ini. Senang sekali ya. Malam hari ini lancar dan insya Allah mudah-mudahan berdampak dan bisa digunakan di kehidupan sehari teman-teman. Sebuah quotes sebelum menutup acara pada malam hari ini. Ijazah membuka pintu pertama, tapi soft skill lah yang menentukan seberapa jauh kamu melangkah di dalamnya. Saya Yuktika beserta juga ada Coach Endang dan teman-teman dari tim Winson mengucapkan terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi di minggu depan. Terima Terima kasih. kasih. Thank you semuanya. Oke, thank you ya. Santi. Langsung nih kita tutup. Iyalah udah Ya, ngantuk, Mbak. Santi udah ngantuk dia udah gini. Santi ngantuk tiduran. Tapi Santi itu kena bantal juga emang dia langsung tidur. Sore berarti. Berarti Tapi itu Herma Putri itu anak gue. Saking kagak ada yang dapat masuk. Terus si Dwi itu adek gue. Rini mah kan admin gue. makanya kok mukanya mirip semua. Dewi tuh mirip gue. Si Maulida temennya anak gue. Oh gitu. Temen Putri. Udah ayo masuk. Ini tante ini gitu kan. Kita yang penting tampil kan. Yang penting ada orang lah. Gak kosong-kosong. Iya, udah yang penting jalan. Itu recordingnya dimatiin dulu, San. Memang untuk yang pertemuan ini aku pun nggak banyak ngiklan ya, maksudnya nggak nge-share ke banyak grup gitu.